Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat suaranya. Udah pada sarapan belum? Udah tadi dikasih Sedih amat. Masih semangat gak? Masih semangat gak? Tepuk anak soleh ya bisa? Bisa gak? Bisa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam sampai mati. La illallah. Bisa? Bisa? Bisa gak? Bisa atau bisa? Bisa? Ulangin ya. Yang semangat tapinya. Mamanya juga gak apa-apa. Gini-gini mak. Bisa? Ulangin ya. Belum ada suaranya. Bisa. Udah pada mam belum? Oh udah. Ayo coba tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah semangat asik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih yang makin lemes aja ini ya. Jam berapa sekarang ya? Setengah 11, jam 10 lewat. Bisa lama-lama lah nanti pada tidur nanti. Sekali lagi ya, suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى بالكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تعاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallah sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati pimpinan Ketua Yayasan
namanya? Saya lupa. Rodotul TPI Diniyah Rodotul Ikhwan. Insyaallah sedikit namanya kayak yang sini. Al-Mukarram Al-Muhtaram Murabbir Rohina Wajasadi Kiai, saya panggil beliau Kiai. Beliau itu guru saya. Bukan orang guru saya juga, tapi orang tua saya juga. Siapa? Al-Mukarram Ustaz Ahmad Musta'in, maka Allah bidulli hayati. Semoga Allah berikan panjang umur, Amin. disehatkan badannya, Amin. dipermudah segala urusannya, Amin. dipermudah segala urusannya, Amin. diselesaikan semua segala urusannya, Amin. dipermudah segala hajatnya, diberikan sehat terus, amin ya rabbal alamin. Diberikan juga umur yang berkah, dan juga yang terhormat kepala sekolah diniyah Al-Mukarram Ustazah Sri Aimi. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan juga para dewan guru yang mengajar di sini yang saya hormati, semoga diberikan panjang umur, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan juga kepada seluruh ibu-ibu yang ada di sini, para jamaah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, hutangnya pada lunas, diberikan umur yang panjang sampai kiamat. Sampai kiamat tuh mau. Sampai kiamat. Ya udah sampai 2078 nobo. Pada start nih ya. Semuanya mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, perkumpulan kita ini dijadikan semua keberkahan dan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, kenikmatan Allah yang Allah berikan pada saat ini. Dari bangun tidur sampai saat ini kita beraktivitas, dari bangun tidur ke tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur, bangun, tidur, bangun lagi. Jadi apa, Bu? Jadi kenikmatan Allah yang Allah berikan pada saat ini itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyak kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Betul apa betul, Bu? Dalam satu keterangan dijelaskan, seandainya lautan di permukaan bumi ini dijadikan tintanya. Laut luas apa luas? Apalagi sampai dunia. Lautan di permukaan bumi ini dijadikan tintanya, ranting-ranting dijadikan penanya, daun-daun dijadikan kertasnya. Bu, ranting-ranting satu pohon kalau kita ngitungin capek gak? Itu kagak itu pohon. Banyak gak? Banyak. Daun-daun yang ada di pohon ini depan, hitungin pohonnya. Sanggup gak kita hitungin pohonnya? Satu pohon aja. Daunnya hitungin 1, 2, banyak apa dikit? Ada satu keterangan begitu, seandainya lautan di permukaan bumi ini dijadikan tintanya, daun-daun dijadikan kertasnya, ranting-ranting dijadikan penanya, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung kenikmatan Allah. Begitu besar kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini.
dari nafas. Kalau kita tafakurkan, kita bayangkan dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, dari jeroan-jeroan di dalam di tubuh kita, kenikmatan Allah begitu besar yang kita nikmatkan. Coba bayangkan nikmat Allah yang kecil aja Bu, mata kita yang warnanya cuma warna hitam Bu, putih. Ada di sini warnanya, matanya biru ada? Ada apa biru? Ada biru. Yang warnanya merah, ada yang warna merah. Terus colok kita matanya hitam. Yang matanya warna-warni ada? Ada di sini mata warna-warni? Nggak ada ya? Kalau kita bayangkan dan kita renungkan nikmat Allah yang begitu besar, mata kita yang warnanya hitam dan putih, tapi kita bisa melihat berbagai macam warna yang hitam dan putih ini Allah berikan. Kita bisa melihat warna merah, kuning, merah, kuning, hijau, abu-abu. Mata yang warnanya cuma hitam dan putih ini, tapi kita bisa melihat warna merah, kita bisa melihat warna biru, kita bisa menikmati keindahan-keindahan di alam dunia ini. Kalau ke puncak lihat warnanya banyak perkebunan teh, benar gak? Kita menikmati pemandangan-pemandangan itu. Coba kalau Allah kasih warna mata kita hitam sama putih aja, yang kita lihat hitam sama putih doang, gimana Bu? Warna hitam sama putih kita lihat tuh, yang ada nanti ketukar suami kita Bu. Iya, makanya lihat hitam sama putih doang, bisa nggak kelihatan mana yang baik, mana yang tidak. Begitu besar itu dari nikmat mata. Belum lagi dari nikmat apa? Belum lagi nikmat dari lisan kita, dari mulut kita ini. Ya Bu, mulut kita ini kalau ada tulangnya gimana coba? Bayangkan. Hidung kita posisinya begini ke bawah. Coba kalau seandainya hidung kita posisinya di atas, masukkan neraka itu Bu. Jadi kita bayangin gila banget kayaknya kalau Allah ngasih posisi hidung kita, posisi hidungnya ke atas. Kalau kita bahas kenikmatan Allah dari tubuh kita itu tidak akan selesai. Betul apa betul? Betul apa betul? Belum apa lagi? Belum yang ada di dalam diri kita. Jantung kita yang saat ini masih bernafas, detak-detuknya. Makanya Bu, masih kuat apa kagak? Kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa kita menikmati itu ketika kenikmatan itu sudah mulai berkurang pada diri kita. Benar apa benar Bu? Benar apa benar Tom? Benar gak Tom? Mata kita, nikmat Allah akan kita rasakan begitu pentingnya ketika nikmat itu sudah mulai berkurang. Apalagi ini gadis-gadis yang umurnya udah 50 tahun, gadis-gadis yang umurnya 55 tahun itu udah mulai berasa itu kayak Berapa tenang? ginjal kita kalau itu berapa Bu? 3 miliar Mas? Wah, 100 miliar banyak. Belum lagi apa, mata. Lagi butuh duit, jual ginjal, jual mata. Jangan. Kalau kita menghitung-hitung
kenikmatan Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ada apa kali ini? Biasa bu kalau orang ngomong kurangan cairan deh. Bentar ya, boleh minum dulu bu. Boleh. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung kenikmatan Allah. Allah Maha Kaya. Jangan sampai diri kita merasa miskin. Semua segala permasalahan apapun kita pasrahkan juga sama Allah, karena Allah itu mempunyai sifat wajib bagi Allah. Kita harus tahu bocah-bocah apa belum sifat wajib bagi Allah? Bisa gak? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nah, siapa bisa? Ada gak? Ada? Yang bisa? Sifat wajib bagi Allah yang bisa? Ada gak? Tambahin. Nah, tambahin goceng 15. Nah, ada gak? Sifat wajib bagi Allah ada gak? Yang bisa gak? Sifat wajib bagi Allah patona sakinah. Jawab dulu Tom. Ada apa? Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Ada yang maju, ayo, ada yang maju. Ayo. Hitung sampai 10 nanti. Ya, 1, 2, 3, 4, Maha. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya kita persilakan sama Allah. Apalagi ngedidik anak-anak kita di TPA di sini. Ibu bawa anak-anak suruh belajar di TPA sini, udah nggak usah diragukan lagi keilmuannya. Ya Bu, nggak usah lagi diraguin, udah jelas sanatnya, sudah jelas ilmunya, nyambungnya kemana sudah jelas.
Guru kita Kiai Ahmad Mustain sudah jelas sanadnya kemana, ke Ihsan Jampes, Jawa Timur. Sudah jelas untuk sanadnya sampai Rasulullah. Tetanggaan dulu pesantrennya sama saya Bu, di Lirboyo. Cuman beliau udah berapa puluh tahun, 400 tahun, Kiai. Berapa puluh tahun di Jawa Timur, saya baru masuk ke Jawa Timur. Ya, jadi alhamdulillah bisa datang di sini berjumpa. Saya mah kesini cuman mau silaturahmi Ibu, nyambung silaturahmi sama beliau. Ya namanya saya sebagai murid, sebagai anak, kalau nggak bisa sholat ada, ya daripada bonyok ya gue. Yakin aja udah. Ya, dan lagi di kampus Bu, lagi ada akreditasi telepon nama beliau. Hari Minggu ada acara. Oh siap. Gimana ya? Hari Minggu ada. Saya ini masih ada acara Bu. Hari Minggu ini seharusnya saya ke Surabaya. Dari Surabaya saya langsung ke Kediri. Dari Kediri langsung ke Sumedang. Itu kalau ada undangannya. Kalau nggak ada undangannya nggak berangkat. Jadi kesini undangannya. Iya. Jadi tadi melakukan riman biar dapat keberkahan dari beliau. Pokoknya jangan sampai ragu, jangan ada niat macam-macam. Masukin muridnya, anak ibu udah jelas sanadnya, ilmunya sudah jelas. Tom, B, di sini belajar, ya, belajar sini berapa tahun? 5 tahun. Kalau mau tahu gak syaratnya mendapat untuk ilmu, mau tahu gak biar dapat ilmu itu gimana? Di dalam ta'lim dijelaskan ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'undi ka'an majmuhiha bi bayanin jakain wa hirsin was tibarin wa bulgatin wa irsa ustadin wa tuli zamanin. Ada yang hafal ustaznya? Ustaznya ada yang hafal gak? Ada yang hafal gak? Mamanya ada yang hafal? Mamanya ada yang hafal gak? Talim. Ustaznya ada yang hafal? Ada? Bisitatin saumbi ka'an majmuhiha bi bayanin jakain wa hirsin was tibarin wa bulgatin wa irsalustadir wa tuli jamanin. Ada yang mamanya hafal? Ada? Ustazanya yang hafal ustazanya? Ada? Ada gak? Saya masukin lagi nih? Oh ini masukin lagi ya? Iya masukin lagi. Udah pasrah ya Ustaz. Nih, kan dalam kitab Talimut Talim, Alala ingatlah engkau tanah ilma illa bisitatin. Kau tidak akan mendapatkan ilmu. Catat nih, ingetin. Ya Tom? Macam Tom? Ingatlah kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Apa syaratnya? Jakain. Jakain artinya cerdas. Jakain artinya apa? Cerdas. Wahirsin artinya bersungguh-sungguh. Wastibarin artinya bersabar. Wastibarin wal bulbatin adanya fulus wal bulghah adanya fulus watuli zamanin lamanya waktu zakain wa hirsin wastibarin wal bulbatin wa irsadu ustajin taatnya sama guru. Jadi Bu nuntut ilmu itu pun juga ada syaratnya. Ini anak kita nih
Bu, harus diperhatikan banget. Jangan sampai kita ngadidik anak asal-asalan. Ayo, udah ditaruh ke sekolahan, udah ditaruh di TPA, udah dibuang aja begitu. Nggak perhatiin. Karena yang namanya ibu-ibu itu madrasatul ula, guru yang pertama harus diperhatikan banget anak kita bagaimana bakal mereka untuk mendapatkan ilmu itu, bagaimana agar anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama zakain, yang pertama cerdas. Tom, yang pertama cerdas. Pada cerdas semua di sini? Cerdas semua gak? Iya, semuanya cerdas. Apa sih yang dikatakan cerdas itu? Yang dikatakan cerdas itu adalah anak yang bisa memanage waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya mutolaah, tuh nggak murah belajar. Jangan habis di sekolah pulang main HP, main Mobile Legend, FF semua nih, FF ya. Oh, tidak, kenapa? Oh, siapa ini? Siapa main FF katanya? Iya, mau belajar main HP, mau tidur HP, mau makan sambil main HP, mau bokep juga main. Mau makan HP, mau tidur main mau makan main, di sekolah masih main HP mulu. Matanya begini. Lagu HP mau. Jadi yang dikatakan cerdas itu, yang dikatakan cerdas itu dia bisa memanage waktunya belajar, sering belajar, yang sering dihafalin. Itu anak yang dikatakan cerdas. Tapi yang dikatakan bukan anak yang cerdas adalah dia yang tidak bisa memanage waktu. Ya bu, diperhatiin anaknya, main HP-nya diwaktuin. Ya, terus apa lagi? Terus cerdas, jagain wakirsin, harus dengan sungguh-sungguh belajarnya. Di sini belajarnya sungguh-sungguh kah? Benar. Bohong kali ah. Sungguh-sungguh kah? Sungguh-sungguh. Dalam dalam makalah mengatakan manjada. Itu pintar. Manjada. Gimana bacanya? Manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan dapat. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu jagain wahirsin wastibarin, harus bersabar. Ya, ibu gurunya juga harus sabar bu. Karena gurunya di sini ada gurunya. Oh iya, harus sabar juga yang ngajar. Lihat anak-anak waktunya baca dia mau main gitar. Ya, kalau kita pergi besok dia baca, malah bercanda. Kita juga harus sabar. Sering doain anak-anak kita yang kita ajarin biar jadi anak yang sukses. Kenapa? Man sobara zofira. Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Ada yang bisa? Man sobara zofira. Ada yang bisa baca? Ketong, ayo. Man sobara zofira. Coba lagi. Artinya barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Tuh, dapat dua tuh. Ingatin tuh, manjada wajada sama mansobaro zofiro. Ya. Dari gak apa-apa bu. Iya. Untuk dia bahagia. Ya. Mansobaro zofiro sama manjada wajada. Jagain wahirsin wastibarin wabulkan
fulus, adanya biaya. Dunia pendidikan itu memang sangat mahal Ibu. Dunia pendidikan itu untuk kita mendidik anak kita dari TPA sampai kuliah nanti memang biayanya sangat luar biasa. Tetapi itulah inventaris kita. Agar apa? Agar anak-anak kita ini menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat. Kalau anak kita sukses, biaya berapapun yang kita keluarkan buat anak kita, pasti orang tuanya pun akan bahagia. Benar gak Bu? Kalau anak sukses, orang tuanya bahagia gak Bu? Kalau anaknya sukses, orang tuanya senang gak Bu? Kalau anaknya sukses, orang tuanya bakal kebagian gak? Kebagian sukses. Anak siapa sih? Bager banget. Anak siapa sih itu pintar banget. Ayo, anak siapa sih itu? Pasti yang ditanya siapa? Orang tua, orang tua. Makanya jangan merasa ibu itu rugi biayain kamu. Ya, karena dalam satu maqal mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang engkau ingin bahagia di dunia, maka harus punya ilmu. Wa man arada akhirah, barang siapa yang engkau ingin bahagia di akhirat, fa'alihi bil ilmi, maka harus mempunyai ilmu. Makanya harus kita seimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Man arada dunya fa'alihi bi ilmi, wa man arada akhirah fa'alihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alihi bi ilmi. Kalau pengen senang dunia dan akhiratnya, juga harus mempunyai ilmu keduanya. Makanya harus seimbang tuh Bu. Anaknya sekolah di SD plus langsung sekolahnya juga TPA-nya di bareng dapat dua tuh, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Kalau misalnya anak kita di sekolahin aja, pintarnya bahasa Inggris, pintar bahasa matematika, bahasa Indonesia, fisika segala macam, itu urusan dunia tuh. Tapi yang lebih penting itu adalah anak kita harus bisa juga mempelajari ilmu agama. Minimal anak kita bisa ngedoain kita. Ya, Tom, bisa doa ngedoain orang tua gimana? Pada bisa mendoain orang tuanya. Ya Tom, Neng, kabir sholat doain orang tuanya ya. Sobir sirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu jangan merasa rugi, jangan merasa paling rugi buat biaya ya. Dari kitanya sebagai Rasulullah bilang dulu harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya agar anak-anaknya bisa sukses. Ini anaknya sering didoain Bu. Doanya anaknya sering didoain apa disumpahin nih? Sering doain apa disumpahin? Kadang-kadang bocah dikit nakal, ujungnya bocah bilangin baper banget, bego banget bilangin. Sudah kayak gitu gak Bu? Bu, kalau dibilang nakal banget, sudah kayak gitu gak Bu? Jangan ya Bu ya. Bu, jangan ya Bu. Jangan. Ya, lisannya orang tua apalagi ibu nih ibu nih itu sangat mustahil ya,
bilangin susah banget, bilang itu susah bener nih. Apalagi sampai ngucap anak durhaka, nauzubillah nih. Jangan sampai gara-gara lisan kita ini nanti akan menjadi penyesal. Ya Bu, dijaga anak-anaknya dari lisan kita. Kalau misalnya anak kita bandel, jangan dikatain apa-apa. Bahasanya Allah yadi. Semoga Allah memberikan hidayah. Jangan dikata pakai bahasa orang kampung yang bandel sama tukang belum maaf dan belum ngerti. Ya Bu, karena kita nggak tahu nih anak-anak kita ke depan bakal jadi apa, kita nggak tahu. Kita nggak bisa memvonis anak kita sekarang ini begini-begini. Kita nggak tahu anak kita nanti ke depannya pasti bakal jadi orang sukses. Itu tergantung dari orang tua. Ini bakal mau jadi orang sukses apa enggak? Hah? Ada yang mau jadi presiden mau? Jadi wakil presiden mau? Jadi lurah-lurah? Jadi RT mau jadi RT? Oh, ya. Jadi camat kan camat? Camat mau? Calon mati. Iya kan kita bakal jadi, ya kita kan semua bakal mati, benar nggak? Nih orang kaya, Mati orang miskin, mati raja-raja, mati Masya Allah. Senang banget saya kalau lihat ini anak-anak, Masya Allah. Yang biar jadi anak-anak yang soleh ya Tang ya. Ya jangan pada ngelawan sama orang. Insya Allah. Ya Bu, saya titip sama ibu-ibu itu Bu. Jadi ingatnya jangan sampai lisan kita ini menjadi penyesalan buat diri kita. Dijaga lisan kita. Anaknya mau berangkat dihadapin ke kita, bocahnya Bu. Kita bacain salawat. Salawat dari apa lah? Apa salawat dari apa? Coba bacain gimana salawat dari ya? Allahumma sholli salatan. Yang belum ada salat busra. Ayo, ada yang hafal? Ada apa? Saya masukin lagi nih. Satu. Saya hitung sampai 10 nih. 1, 2, 3. Apa?
min yaumina hada ila yaumil akhirah. Ya, Bu, sering-sering baca sholawat. Karena kata guru saya, Mbak Yai Idris Lirboyo itu, siapa yang orang tuanya sering-sering membaca sholawat, zuriyahnya akan dijadikan zuriyah yang soleh. Tahu gak zuriyah? Keturunannya akan dijadikan anak yang soleh ataupun soleh. Lisan kita daripada ngomongin orang, lisan kita daripada gosipin orang, lebih baik kita salawat. Kalau misalnya salawat nariyah kepanjangan, kalau salawat busra kepanjangan, kan simpel aja. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau itu masih kepanjangan juga bacanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Minimal sehari, kalau nggak bisa 1.100 minimal baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Karena keterangan Mbak Yai dan saya dijasakan dengan mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, mudah-mudahan selama kita mendapat syafaatnya, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar wasilah Nabi Muhammad SAW.